online bersama Kakak Devi dan Kakak Maya. Karena Tuhan Yesus baik, kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, untuk mengawali semangat kita pada pagi hari ini, kakak-kakak akan mengajak adik-adik untuk bergoyang dan mengangkat sebuah pujian yang berjudul di kepak-kepakan sayapnya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah semangat pastinya kan? Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa yang akan dibawakan oleh Kakak Maya. Lipat tangan dan tutup matanya ya, kakak yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana Tuhan telah melindungi kami sepanjang minggu yang telah berlalu ya Bapak. Bapak menguatkan tubuh kami, membuatkan kami menjadi lebih sehat dan kuat pada hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan tuntun sertai dari awal dan pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya katakan amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita tersebut, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Happy Year.
sebentar kita akan mendengarkan cerita dari Kak Marlin. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membawa satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan cerita dari Kak Marlin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Marlin. Siap dengar cerita firman Tuhan? Oke, kalau gitu, ayo sebelum dengar firman Tuhan, siapkan hatinya untuk dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk manis, duduk tertib, tidak boleh jalan-jalan. Dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh duduk manis dengan tertib menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan tentang cerita firman Tuhan, yaitu kejahatan vs kebaikan. Wah, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tentang siapa ya? Ayo, mau tahu enggak? Oke, simak bagus-bagus ya. Nah, kita mau cerita tentang ini siapa nih? Raja Saul. Ya, tentang Raja Saul. Siapa Raja Saul ini? Raja Saul adalah seorang raja Israel. Siapa? Seorang raja Israel yang punya kekuasaan di Israel pada zaman itu. Nah, yang kedua kita mau tahu tentang siapa ini? Daud. Daud, wah tidak asing lagi ya. Siapa Daud ini? Daud adalah seorang anak kecil yang berani melawan raksasa besar yang bernama Goliat dari Filistin. Nah, karena Daud ini anak yang taat kepada Tuhan, dia berani melawan raksasa yang kuat yaitu si Goliat. Maka dari itu, nah, di bangsa Israel semua rakyatnya sangat senang pada Daud. Mereka memuji-muji Daud, mereka mau ngangkat-ngangkat Daud, mereka tepuk tangan, mereka memuji setiap hari, selalu mengagungkan si Daud ini. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan di dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Anak-anak boleh baca bersama dengan orang tua ya. Coba kita buka Alkitabnya sama-sama.
Ya, di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Nah, kita lihat perikopnya di sini. Perikopnya ini tulisan yang tebal, yang warna hitam. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Daud membiarkan Saul hidup. Kenapa ya? Mau tahu? Wah, rupanya anak-anak, ketika Daud disenangkan, Daud dipuji-puji, Daud dibela-bela, Daud diangkat-angkat namanya, disanjung-sanjung tinggi oleh rakyat-rakyat di Israel, Raja Saul ini tidak suka karena merasa ada saingan. Kenapa aku ini seorang raja, kok rakyat tuh selalu membicarakan Daud, kok rakyat itu selalu ngangkat-ngangkat nama si Daud, menyanjung-nyanjung si Daud. Wah, rupanya Raja Saul ini iri. Wah, dia membuat siasat, dia membuat taktik, dia akan membunuh si Daud. Wah, kejam ya. Padahal Raja Saul ini raja yang baik kok jadi kejam. Karena apa? Di dalam hatinya ada iri hati. Ada rasa iri hati, sirik karena melihat Daud disanjung-sanjung. Nah, makanya dia membuat siasat, menyiapkan tombak yang tajam untuk membunuh si Daud. Kedengaran sama telinga Daud. Lalu Daud lari, siap-siap dia lari, melarikan diri dari Israel. Daud pergi jauh-jauh. Daud tidak sendiri, Daud bersama dengan yang lainnya, pasukan-pasukan yang senang sama Daud, membela Daud. Dan Daud pergi. Akhirnya Daud capek, istirahat di sebuah gua. Daud di situ istirahat. Tiba-tiba Raja Saul bersama dengan pasukannya, berapa coba? 3.000 pasukan. Berapa? Iya, betul. 3.000 pasukan itu bukan yang sedikit, banyak sekali. Wah, mereka pergi mengejar si Daud. Tiba-tiba kecapean, kelelahan Raja Saul ini. Raja Saul beristirahat di sebuah goa. Raja Saul pergi masuk sendiri ke goa. Dan pasukan-pasukan prajurit Raja Saul istirahat semua di luar goa. Cuman Raja Saul sendiri yang masuk ke dalam goa. Nah, ketika Raja Saul beristirahat di situ, rupanya Daud juga istirahat di situ. Wah, rupanya di situ ketika Raja Saul lagi tidur, bilang pasukan si Daud nih, Daud, ini kesempatan kamu untuk membalas dendam, membalas kejahatan Raja Saul kepada kamu. Ayo, Raja Saul ada di tangan kamu sekarang. Ayo lakukan apa yang menurut kamu baik. Kami akan selalu mendukung kamu. Ayo, kalau kamu membunuhnya, ini kesempatan kamu yang baik. Tidak ada yang bisa menolong Raja Saul karena dia di dalam gua. Pasukannya yang banyak itu di luar. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Tidak. Coba pinjam pisaumu yang tajam tuh. Parangmu yang tajam tuh. Baru Daud ambil parang yang panjang. Untuk apa? Membunuh Raja Saul? Bukan, adik-adik. Dia cuman apa itu? Memotong sedikit saja dari jubah Saul yang indah itu. Nah, bilang ketika dari situ Saul terbangun dan dia kaget, dikira Daud akan membunuh Saul. Raja Saul kaget, ketakutan dia. Rupanya si Daud cuman memotong sedikit jubahnya. Kenapa ya tidak mati Saul? Kok Daud tidak membunuh aku ya? Padahal kesempatan besar dia untuk membunuh aku. Baru bilang Daud begini, Raja Saul, tuanku yang terhormat, aku tidak akan membunuh engkau. Karena aku mengasihi engkau. Karena aku yakin engkau adalah pilihan Tuhan. Engkau adalah seorang raja yang sudah diurapi oleh Tuhan sebagai pemimpin yang harus dihormati. Hamba Daud akan selalu menghormati engkau. Walaupun engkau menginginkan aku mati, katanya,
dan Raja Saul ingin membunuh aku, tetapi aku tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Wah, apa dikatakan di situ? Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, di dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 44 katanya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Biarlah Tuhan yang menjadi saksi kita. Tuhan yang akan menjadi hakim aku dan kamu, Raja Saul, bilang Daud. Nah, dari situ Raja Saul berpikir, baik hatinya Daud ya. Salah saya telah salah menilai Daud. Saya sudah berniat untuk membunuh Daud. Ada kesempatan Daud untuk membunuh saya, tetapi dia tidak lakukan. Begitu baik hatinya Daud, bilang Raja Saul. Karena apa? Karena Daud adalah anak yang takut akan Tuhan. Daud adalah anak yang taat terhadap perintah Tuhan. Daud mengingat firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Dan kita harus apa? Mengasihi musuh kita, berdoa untuk musuh kita. Ya. Nah, mengasihi musuh kita, berdoa untuk musuh kita. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 17 juga dikatakan apa? Ayo kita sama-sama ya. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 45 ayat 44. Apa? Kasihilah musuhmu, berdoa untuk dia. Nah, jadi melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar apa tentang Saul dan Daud? Saul yang begitu iri hati, dengki, hatinya jahat kepada Daud, tetapi ketika melihat apa? Sikapnya Daud baik hati, mau memaafkan Saul, padahal ada kesempatan mau membunuh tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Dia mau mengasihi Saul, tetap menghormati Saul sebagai pemimpin raja Israel karena Raja Saul sudah diurapi oleh Tuhan. Biarkan Tuhan yang membalas semuanya ya. Oke, karena tugas kita bukan menghakimi orang, bukan membalas kejahatan orang, tetapi biarlah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim. Ketika adik-adik dimusuhi oleh teman-temannya, dijahati oleh teman-temannya, seperti si Daud tadi di dalam firman Tuhan. Ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk musuhmu ya. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat 17 adik-adik harus selalu ingat apa? Kejahatan tidak boleh dibalas kejahatan. Jadi kita melalui firman Tuhan, cerita tentang Saul dan Daud, kita harus seperti Daud ya, menjadi anak yang pemaaf, anak yang baik, tidak punya iri hati ya. Tidak boleh iri hati seperti si Saul, karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke, biarlah melalui cerita firman Tuhan kita pagi hari ini adik-adik diberkati dan jadi pelaku firman yang baik. Oke, kita sudah mendengarkan cerita dan tiba saatnya kita berdoa untuk bersyukur ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Saul dan Daud. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak seperti Daud yang memiliki hati yang baik, mau memaafkan dan mendoakan musuh kami. Tuhan, berikan kami hati yang tulus mengasihi musuh kami. Ajarkan kami supaya tidak memiliki hati yang jahat, iri hati, ataupun dengki, sirik Tuhan. Tetapi ajarkan kami untuk belajar sportif, menerima keberhasilan orang lain. Ajarkan kami juga untuk selalu mengasihi dengan ikhlas dan tulus seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.